Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adakah hari yang lebih berat bagimu daripada hari di perang Uhud?" Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa hari terberat yang dialaminya selain hari di perang Uhud adalah hari Aqobah, tepatnya di musim haji ketika beliau menawarkan diri agar mendapat perlindungan dari kabilah-kabilah Taif, sekaligus agar misi dakwah yang diembannya tersampaikan kepada mereka. Padahal sejauh 60 mil menempuh perjalanan dari Mekah ke Taif. 15 hari lamanya berdakwah di sana. Setiap warga Taif yang ditemui di pasar dan tempat lainnya disapa dan ditawari masuk Islam serta mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puncaknya pada malam Aqobah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menawarkan diri kepada kabilah-kabilah di sana. Dikabarkan saat itu ada tokoh mereka yang bernama Ibnu Abdiyalil Ibnu Kilab. Namun di luar dugaan, Ibnu Abdiyalil justru menolak mentah-mentah tawaran dan permintaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penolakan keras dari tokoh Taif, Rasulullah begitu terpukul. Beliau sedih dan bingung yang amat sangat. Belum lagi pengusiran dan lemparan batu yang dilakukan penduduk Taif hingga kakinya berdarah. Akhirnya beliau pergi meninggalkan Taif. Sepanjang perjalanan beliau tak menyadari kemanakah dirinya pergi. Baru setelah sampai di Qornuat, sampai Sa'alib, beliau menyadarinya. Qornut Sa'alib sendiri merupakan sebuah wilayah yang jaraknya kurang lebih 2 marhalah atau 48 mil atau 89,5 km dari kota Makkah. Sekarang wilayah itu dikenal dengan nama Qornul Manazil. Dan dari sanalah para penduduk Najd berihram dan bertolak menunaikan ibadah haji dan umroh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala segera menghibur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam atas penderitaan dan beban berat yang telah dialami fisik dan psikisnya. Pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Tepat saat mengangkat kepalanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril berada di atas awan. Dia pun memanggilnya dan berkata, "Sesungguhnya Allah mendengar apa yang kaummu katakan. Allah juga mengetahui bagaimana jawaban mereka. Sekarang Dia telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu untuk diperintah apa saja sesuai keinginanmu terhadap mereka." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian malaikat penjaga gunung pun datang dan mengucap salam. "Wahai Muhammad, sekarang engkau bergantung kepada keinginanmu. Jika engkau mau,
akan aku timpakan kedua gunung itu terhadap mereka. Hal itu sebagaimana yang dituturkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yang artinya, begitu mengangkat kepala, tiba-tiba sebuah awan menaungiku. Aku pun memandanginya. Ternyata di sana sudah ada malaikat Jibril. Dia memanggilku lalu berkata, sesungguhnya Allah mendengar apa yang kaummu katakan kepadamu. Dia juga mendengar bagaimana jawaban mereka kepadamu. Sekarang Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu untuk diperintah sesuai keinginanmu terhadap mereka. Tak lama malaikat penjaga gunung pun memanggilku dan mengucapkan salam. Lantas berkata, wahai Muhammad, sekarang tergantung keinginanmu. Jika engkau mau, aku akan menimpakan dua gunung itu kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari pernyataan malaikat penjaga gunung, kita mengetahui bahwa betapa besar kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat itu. Sampai-sampai mampu mengangkat kedua gunung besar yang ada di Makkah, lalu menimpakannya kepada para penduduk Makkah. Sehingga jika benar kedua gunung itu ditimpakan, mereka pasti sudah binasa dan tinggal bekasnya saja. Namun apa yang dilakukan oleh warga Taif tidak sampai mengeluarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jati dirinya sebagai seorang Rasul dan perangainya yang lemah lembut dan penyayang. Beliau tak mau balas dendam demi dirinya sendiri. Beliau tetap bersabar dan memperhitungkan balasan yang akan diterimanya. Alih-alih ingin balas dendam, beliau malah berujar, justru aku berharap dari keturunan mereka. Allah mengeluarkan orang-orang yang menyembahkan Dia semata, tidak ada yang menyekutukannya dengan apapun. Dan ternyata harapannya terkabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan orang-orang yang akan menyembahnya dari turunan mereka. Mereka berbondong-bondong masuk Islam dari turunan mereka yang telah bertindak kasar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengeluarkan orang-orang yang mengemban janji. Allah mengeluarkan orang-orang yang mengemban panji agamanya dan gigih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dari kisah di atas kiranya dapat dipetik sejumlah pelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah betapa beratnya penderitaan yang dialami Rasulullah saat berdakwah di tengah masyarakat Arab. Lalu yang kedua adalah betapa teguh hati dan gigihnya perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah meski harus dihadapkan dengan tantangan dan penolakan. Lalu yang ketiga, Allah senantiasa melindungi dan menghibur Rasulullah di setiap saat, terutama di saat menghadapi ujian. Lalu yang keempat, salah satu hiburan yang diberikan Allah adalah mengutus malaikat penjaga gunung untuk memenuhi perintah dan keinginannya terhadap masyarakat Taif yang menentang dakwahnya. Lalu yang kelima, betapa besar kasih sayang Rasulullah terhadap kaumnya. Betapa tegarnya hati beliau
dalam menghadapi penderitaan yang mereka timpakan terhadap dirinya. Lalu yang keenam adalah betapa besarnya kekuatan yang diberikan kepada malaikat penjaga gunung sampai-sampai mampu membalikan kedua gunung. Lalu yang ketujuh adalah Rasulullah tidak menginginkan kebinasaan kaum yang menentang dakwahnya. Dan yang kedelapan, betapa mulianya perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak kita teladani. Tidak ada sedikit pun rasa dendam terhadap kaum atau orang yang telah melukai hatinya. Lalu pelajaran atau hikmah yang terakhir adalah alih-alih balas dendam, beliau malah mendoakan mereka. Harapannya semoga ada turunan mereka yang mau beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar daripada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengamalkan suri tauladannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitulah kehidupan manusia. Sebaik apapun kita melakukan hal kebaikan, apapun kita, pasti ada saja orang yang tidak menyukai kita. Pasti ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Maka biarkan saja. Yang penting tujuan kita adalah mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Barakallahu fiikum, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.